Waduh, semalam hujan ya, nggak bisa kemana-mana ya. Kalian harus tetap jaga kesehatan. Sekarang lagi musim hujan, panas. Nah, ibu pun agak kurang enak badan nih, tapi tetap masuk hari ini ya. Oke, nah sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu agar pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Apa yang ibu berikan ke kalian bisa kalian terima dengan baik, agar ilmunya bisa bermanfaat. Nah, sekarang pimpin doanya dulu. Abang, silakan Bang pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Bang. Oke, selanjutnya ibu akan absen dulu. Siapa-siapa yang nggak masuk hari ini dengarkan ya. Adinda ada, Asifa, Denny, Cika, Denisa, Denisa Putra. Iya, bukan Denisa ya. Malka Sarif Firdaus, Echa, Rizky Hidayah, Hadir Bu. Heta Dinta, Aurili Putri, lalu Rana, Lydia, Yuni Aisyah, M. Gus Maksum, Marisa, Putri Wahyuni. Kenapa Putri ketawa? Kori Resya, Tapi Junior, Subrianto, Sarif, Yesi ada, Uti. Hadir semua ya hari ini ya. Oke, nah semuanya sudah hadir. Ada yang belum dipanggil namanya? Ada? Oh, hadir semua. Oke, ya baik. Nah, sebelum ibu melanjutkan untuk materi kita pada pagi hari ini, ibu akan bertanya dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang apa? Ayo. Ayo Kak, apa Kak? Deskripsi. Teks deskripsi apa? Teks deskripsi itu? Adalah teks yang berisi Kakak yang ini dulu ya Kak, apa Kak? penggambaran suatu objek, tempat atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek. Tentang apa lagi kita belajar kemarin nak? Selain teks deskripsi, pengertian teks deskripsi apa lagi? Apa yang didapat kemarin? Tentang apa? Tentang apa Bang? Ada yang tahu? Apa Bang? Apa? Apa namanya? Apa itu Bang? Yang buat suaranya Bang, nggak kedengaran ibu kan? Ayo, ciri apa tuh? Ciri-ciri teks deskripsi. Ya, kemarin kita sudah belajar teks deskripsi itu apa? Cirinya apa? Nah, contohnya apa? Kemarin kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Nah, sekarang kita belajar tentang apa nih? Ada kelihatan nggak di depan nih? Tentang apa ini Nak? Tentang ya, teks cerita fantasi. Nah, kita akan belajar tentang itu. Nah, menu belajar kita ada kompetensi nanti, ada tujuan, ada materi dan ada soal. Nah, cerita fantasi, tentang cerita fantasi. Oke, nah ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Coba dibacakan, tolong ibu bacakan, Bang, Abang yang belakang. Boleh, ayo Bang. Apa Bang? Identifikasikan unsur-unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Ya. Ceritakan kembali isi teks narasi cerita fantasi
yaitu mengidentifikasi unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Nah, ada KD-nya. Nah, ini ada tujuannya. Kita belajar harus ada tujuannya. Untuk apa tujuan pembelajaran pada KD itu? Nah, coba bacakan Kak. Kakak, ayo Kak, bacakan Kak. Ya Kak, yang kuat Kak. 1. Merumuskan definisi teks cerita fantasi dengan tepat. 2. Menjelaskan ciri dan unsur intrinsik cerita fantasi dengan tepat. 3. Menelah unsur intrinsik cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca didengar dengan tepat. 4. Menyimpulkan urutan cerita fantasi yang dibaca didengar dengan tepat. 5. Menceritakan kembali isi cerita fantasi secara tulis dan lisan dengan tepat. Ya, makasih Kak. Oke, jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Tapi pada pertemuan ini kita akan mengambil pengetahuan dulu. Jadi 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti kamu akan Ibu suruh merumuskan definisi teks cerita fantasi dengan tepat. Merumuskan definisinya ya. Mencari apa sih teks cerita fantasi itu? Nah, terus yang kedua, menjelaskan ciri dan unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik yang ada pada cerita fantasi dengan tepat. Yang ketiga, menelaah unsur intrinsik cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca dan didengar dengan tepat. Jadi 3 tujuan itu yang akan kita capai pada pagi hari ini ya. Dari kita mempelajari teks cerita fantasi, di sini ada 2 manfaatnya ya Nak. Yang pertama, di situ kita dapat memperkaya tata bahasa dan meningkatkan kreativitas kita dalam membuat cerita berimajinasi ya. Terus yang kedua di sini meningkatkan daya imajinasi ya. Itu manfaat dari kita mempelajari teks cerita fantasi ya. Nah, materi yang akan dipelajari di sini ada materi reguler ya. Kelihatan yang di belakang? Oke, nah materi reguler. Nah, di sini ada materi faktual. Nah, nanti Ibu akan menyajikan ya contoh teks cerita fantasi yang berjudul Sihir Nina. Nah, sihir. Judulnya Sihir Nina. Nah, terus ada yang kedua di sini materi konseptual. Nah, materi konseptual nanti kalian akan merumuskan pengertian cerita fantasi. Yang kedua, kalian menjelaskan ciri dan unsur intrinsik cerita fantasi. Terus yang C di situ prosedural, yaitu menjelaskan langkah-langkah dalam menceritakan kembali cerita fantasi. Yang D di sini yaitu metakognitif. Hal yang dapat diambil di sini dari pelajaran cerita fantasi yaitu dapat memperkaya tata bahasa dan meningkatkan kreativitas ya. Yang kedua, meningkatkan daya imajinasi kita. Nah, sekarang sebelum kamu merumuskan, nah Ibu ingin pastikan dulu, lihat ini. Kelihatan? Nah, pernahkah kalian menonton film-film ini? Pernah nggak menonton film-film ini? Pernah. Film apa yang pernah ditonton? Spider-Man. Terus film apa lagi? Yang perempuan? Cinderella. Pernah nonton Cinderella? Pernah nonton Harry Potter? Pernah? Pernah? Pernah nggak? Nah, terus satunya lagi nih, pernah nggak nonton? Nah, ada yang nggak pernah ya. Tapi Spider-Man pernah Bu, Cinderella pernah Bu. Nah, ini berkaitan dengan materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ini semua adalah contoh dari contoh dari cerita fantasi film-film ini ya, termasuk
masuk ke dalam cerita fantasi. Nah, selanjutnya sebelum kalian mendefinisikan, nah ini adalah contoh teks cerita fantasi. Kelihatan? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan warnanya. Nah, setelah kalian melihat tadi contoh-contoh cerita fantasi, ada Spiderman, ada Harry Potter, ada Cinderella, ya, ada apa lagi itu satunya. Nah, terus ada contoh cerita fantasi yang berjudul Sihir Nina. Nah, setelah kalian melihat ini, dapatkah kalian merumuskan definisi teks cerita fantasi? Ada yang sudah tahu? Ayo, Bang, bisa Bang? Apa Bang cerita fantasi itu? Ayo Bang. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang menghadirkan dunia khayal atau imajinatif yang diciptakan oleh pengarang. Oke, bagus Bang. Nah, sudah tahu ya, sudah bisa merumuskan apa cerita fantasi itu. Nah, di sini juga sudah ada nih, bisa dilihat, dibaca sama-sama kawannya yang belum tahu apa cerita fantasi itu. Nah, di sini teks cerita fantasi merupakan cerita fiksi ya, yang menghadirkan dunia khayal atau imajinatif yang diciptakan oleh pengarang. Jadi itu belum tentu kebenarannya, hanya hayalan si pengarang saja. Nah, seperti Spiderman tadi, orang bisa merangkak ya. Kalau di dalam dunia nyata nggak mungkin ada ya, nggak bisa. Nah, itu hanya hayalan si pengarang saja. Jadi kalian sudah bisa ya merumuskan apa itu cerita fantasi ya. Oke, nah selanjutnya sudah bisa mendefinisikan cerita fantasi. Nah, ciri teks cerita fantasi. Nah, ciri teks cerita fantasi. Ada apa saja ciri teks cerita fantasi itu? Yang pertama, memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh apa Kak? Oleh realita atau kenyataan. Ya, kenyataan dunia, bersifat fiksi. Jadi ide ceritanya tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan. Itu hanya hayalan saja ya. Terus ciri yang kedua, ciri cerita fantasi yang kedua apa Kak? Ciri cerita fantasi yang kedua Kak? Mana suaranya? Di dalam cerita fantasi biasanya banyak terdapat keanehan seperti sihir ya, makhluk ajaib maupun sesuatu yang misterius ya. Terus ciri yang ketiga apa? Ciri cerita fantasi yang ketiga, ide ceritanya iya ya, ide ceritanya itu terbuka terhadap daya khayal ya, daya khayal penulis dan tidak dibatasi oleh realita atau kehidupannya nyata. Terus ciri yang berikutnya apa? Tema ceritanya seperti apa? Tema cerita fantasi banyak apa? Iya, banyak keanehan seperti sihir, magic ya, supranatural dan futuristik. Terus ada lagi ciri yang berikutnya apa? Ya, terdapat di sini tokoh yang memiliki keunikan tersendiri, seperti memiliki kekuatan besar untuk menyelamatkan dunia. Nah, terus yang terakhir, penggunaan latar menembus ruang dan waktu. Nah, ini semua adalah ciri dari teks cerita fantasi. Ciri teks cerita fantasi. Nah, selain ciri tadi yang akan kita pelajari adalah unsur intrinsik yang ada pada cerita fantasi. Ya, unsur intrinsik yang ada pada cerita fantasi. Ada yang tahu apa saja unsur intrinsik yang ada pada cerita fantasi? Apa? Yang pertama apa Nak? Ya Kak, yang kuat Kak, suaranya Kak, apa Kak? Tema adalah ide pokok yang menjadi dasar atau pokok utama dari drama. Ya, yang pertama adalah unsur yang ada dalam teks cerita fantasi itu adalah tema.
tema itu yaitu ide pokok yang menjadi dasar pokok utama dari sebuah cerita. Terus unsur intrinsik yang kedua apa nak? Ayo bang, iya bang, silakan bang. Abang, tunggu dulu ibu nyuruh abang. Ayo bang, apa bang? Tokoh adalah individu yang memainkan peran terlibat dalam cerita atau konflik pada sebuah cerita. Iya, pasti ada tokoh. Sudah ada tema, ada tokoh yang bermain di dalam cerita tersebut. Nah, selain itu apa lagi? Unsurnya? Ya, watak. Apa bang watak bang? Watak adalah suatu sifat atau karakter yang diciptakan oleh penulis kepada tokoh. Iya, watak itu sama dengan sifat atau karakter yang diciptakan oleh penulis kepada tokoh. Nah, selanjutnya apa lagi unsur-unsur berikutnya? Alur adalah jalan cerita yang disusun sedemikian rupa dari tahap-tahap peristiwa sehingga membentuk rangkaian cerita. Oke, nah ada alur. Alur itu yaitu jalan cerita ya yang disusun sedemikian rupa dari tahap-tahapan peristiwa sehingga membentuk rangkaian suatu cerita. Nah, masih ada lagi unsur intrinsik yang berikutnya. Sudut pandang adalah Oh ya, sudut pandang. tokoh ini dalam karyanya. Ya, sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah cara penulis ya dalam menempatkan tokoh utama dituliskan di dalam karya tersebut ya, sudut pandang ya. Masih ada lagi unsur intrinsiknya? Masih ada lagi? Latar merupakan tempat terjadinya setiap peristiwa yang berlangsung dalam alur cerita. Iya. Tak hanya itu, latar mencakup peralatan, waktu, pakaian, budaya, serta yang berhubungan dengan kehidupan para tokoh dalam cerita. Iya, latar ya. Ya, jadi latar itu ada tiga. Ada latar tempatnya di dalam cerita itu. Ada latar waktu. Ada latar suasana yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, itu juga termasuk ke dalam unsur intrinsik. Yang terakhir apa? Ya, amanat. Apa amanat itu? Amanat adalah pesan moral yang disampaikan kepada penonton atau pembaca. Ya, amanat itu jadi setiap cerita itu tetap ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan si penulis kepada pembaca. Jadi tahu ya, sudah tahu ya, ada 7 unsur intrinsik yang ada di dalam cerita fantasi. Unsur-unsur intrinsik sudah. Nah, sekarang langkah-langkah dalam bercerita, karena nanti kalian akan ibu suruh bercerita. Jadi ada langkah-langkahnya di dalam bercerita. Yang pertama kita harus apa? Menentukan, iya, menentukan topik cerita. Yang kedua apa? Menyusun kerangka cerita. Setelah itu mengembangkan, ya, mengembangkan kerangka cerita. Dan yang terakhir menyusun, ya, menyusun menjadi sebuah cerita. Nah, ini langkah-langkah di dalam bercerita. Nah, nanti kalau kalian akan ibu suruh bercerita ya, ada langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam bercerita. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah keruntutan, ya, keruntutan bercerita. Yang kedua apa? Ya, suaranya, lafalnya, intonasinya itu harus jelas ya. Yang terakhir, yang ketiga ada apa? Ya, ada gestur dan mimik yang harus diperhatikan di saat kita bercerita. Gestur tahu? Gerak-gerik tuh tubuh kita di saat bercerita. Mimik itu gerak-gerik wajah muka kita di saat kita bercerita. Nah, ini hal yang harus diperhatikan di dalam kita bercerita. Nah, selanjutnya, nah ini nanti kalau kalian ingin melihat video, nah ada banyak video tentang cerita fantasi. Nah, bisa dilihat. Ini ada linknya ya. Nah, selanjutnya, nah selesai. Tinggal kita mengerjakan tugas. Oke, nah selanjutnya ibu akan membagikan LKPD. Kalian membentuk kelompok sesuai namanya yang ibu sebutkan ya. Kembali ke kelompok tempat duduknya yang ibu sebutkan. Nah ya, kelompok 1 Adinda
satu. Kelompok satu, ayo. Adinda, Magdalena, Asifa, Beni, Cika, Sapitri, kelompok satu. Oke, kelompok dua, ingatkan, kelompok dua, Eca, Radinda, lalu Razak, itu sini kelompok dua. Lalu Razak, Rizky, Hidayat, Herma, Linta, Aureli, terus Lydia, Anjani. Nah, kelompok dua. Yang nggak ada kelompok dua bergerak nanti. Ya. Yang ada di kelompok dua bergeser. Kelompok tiga, Maluka, Maluka. Kelompok tiga, oke. Alka, Yuni, Aisyah, Endus, Samsul, Marisa, Putri, Wayuni, Enfusi. Di sini kelompok tiga. Sisanya yang kayak disebut tadi kelompok empat. Kori, Raffi, Julia, Sofianto, Sari, Hidayatullah, dan Desi Pratini. Kelompok empat. Oke? Nah, itu mana dah? Kelompok empat ini dah. Semuanya sudah kebagian kelompok? Lagi belajar. Nah, ibu akan bagikan. Sudah, kenapa Bang? Sudah. Ibu akan bagikan yang harus kalian kerjakan pada kelompok. Ini kalian kerjakan LKPD kegiatan 1.2 ya. Kelompok 2 jangan ribut suaranya. Oke? Ya, sudah dapat LKPD-nya semua. Nah, di situ kalian mengerjakan LKPD 1.2 yang ibu bagikan di situ. Sudah buka semuanya. Nah, di situ ada permasalahan tentang apa itu? Ya, semua dimensi alfa. Nah, kalian di situ disuruh apa nanti? Menentukan, ya, menelaah unsur intrinsik yang ada di dalam teks ulang dimensi alfa. Tadi kan sudah tahu unsur intrinsiknya itu ada 7, ya. Nah, itu yang kalian cari, yang kalian telaah di dalam teks LKPD yang ibu bagikan ini, ya. Nah, cari unsur intrinsiknya. Setelah itu menunjukkan buktinya pada teks yang ada ini, ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Kak, kenapa Kak? Kenapa? Ya, ini ya Kak Bang, dikerjakan. Nah, ini ya KPD-nya. Nah, ya, terus yang dicari itu ini Bang, yang dicari. Nah, temanya, ya, tema yang pokok. Nah, terus temuannya pada teks. Ya, sampai sini, sampai anak-anak kan ada 7 unsur intrinsik. Nah, itu yang akan kalian cari, ya. Sama aku loh. Gini loh, tinggal pakai ada nampak tapi Dinda, P1 di belakang, P1 dan apa tuh?
kepedulian. Di bawah lagi. Mengembalikan manusia Karena bawahan belum. Waktu di sana udahnya samping Erja tak cekat toko-toko. Ardi manusia purba. Gua takdir alur. Semesta bantu adalah takaku. Yang tepat mengantar suasana. Itu semua. Aku gugup, bingung, Ya, tahu yang mana unsur instruksinya udah ketemu, temanya, udah, tokohnya, udah ketemu ya. Ada yang masalah? Udah ketemu semuanya. Kan ada 7 unsur intrinsik yang harus kalian temukan ya di dalam tes dimensi alfa itu ya. Kalau ada masalah, nanti kita presentasikan ya. Kenapa Bang? Ya. Nama yang di sini lah, yang di sini lah. Ketemu unsur intrinsipnya ada 7 ya yang harus kalian temukan ya. Ada 7 ya, ada tema, ada tokoh, ada watak. Terus ditunjukkan buktinya dari teks yang ada itu ya. Mana? Mana Kak? Tadi Kak? Nah ini Kak, mana Kak? Oh iya di soal ini ya. Udah ya, berarti ya udah ketemu semuanya. Latarnya udah ditemukan, buktinya pada ini ya. Udah dilihat ya. Tunjukkan. Nah mana? Oh ini kutipannya di sini Bu. Tuh ya. Ya bagus.
Nah, itu bukti penjelasannya ya. Nanti ditulis di sini di LKPD-nya bukti penjelasannya. Nih, tokoh aku ini maksudnya. Ya. Paham? Paham? Ya. Ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Sudah ditemukan semua? Ada 7 unsur intrinsik yang harus kalian cari ya. Nah, ada apa-apa saja? Ada tema tadi, ada tokoh, ada latar, ada amanat ya. Nah, terus buktinya pada tokoh. Nah, dilihat di sini temuannya. Nah, ini tokohnya siapa-siapa saja? Aku, Jetja, siapa lagi itu? Nah, terus buktinya pada teks ini ya. Buktinya pada teks dijelaskan di sini ya. Oke, bentar. Ya, lanjut lagi ya. Selanjutnya sampai ke terakhir amanat ya. Yang terakhir itu intrinsik yang terakhir.
kelompoknya ya. Sudah siap? Kawannya sudah dipilih siapa nanti yang akan tampil untuk mempresentasikan? Perwakilan 1 orang saja untuk mempresentasikan ya. Yang jelas suaranya ya, bacanya harus jelas ya, harus tahu ini yang akan dibaca ya. Oke, nah nanti akan dipilih kelompok yang akan presentasi pertama. Nah, kelompok 1 dulu ya. Yang lainnya harapkan mendengarkan. Kelompok yang lain mendengarkan. Kelompok 2, 3, dan 4 mendengarkan presentasi temannya ya. Nanti soalnya kalian menanggapi apakah sudah benar hasil kerja kelompok 1, apakah ada kekurangannya. Nah, nanti kalian menanggapi ya. Paham? Oke, nah kelompok 1 siapa yang mewakilinya? Ayo silakan ya, kelompok 1 yang akan tampil, kelompok 2, 3, dan 4 silakan dengarkan kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa. Saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami sebagai berikut. Unsur intrinsik 1, tema, temuan kepedulian, bukti dan penjelasan. Ardi mendatapku dengan tajam padahal Erza tercekak. Aku tahu kita tinggal punya waktu 8 jam. Aku terus berusaha meyakini sahabat-sahabatku. Unsur intrinsik 2, tokoh aku, bukti penjelasan. Aku harus membawa dia kembali. Temuan Erza, bukti dan penjelasan. Kau harus membawanya kembali. Erza teriak kalang kabut. Temuan manusia purba, bukti dan penjelasan. Manusia purba itu menemukan ketika aku memasuki dimensi alfa tanpa kusadari ia mengikutiku. Unsur intrinsik 2, tokoh, temuan aku, bukti dan penjelasan. Aku harus membawa dia kembali. Temuan Erza, bukti dan penjelasan. Kau harus membawanya kembali. Erza teriak kalang kabut. Temuan manusia purba, bukti dan penjelasan. Manusia purba itu menemukanku ketika aku memasuki dimensi alfa tanpa kusadari ia mengikutiku. Unsur intrinsik watak, temuan aku bertanggung jawab, bukti dan penjelasan. Aku yang membawanya, aku juga yang harus mengembalikannya. Orang tuaku tak pernah mengajariku untuk melarikan diri sesulit apapun masalah yang kuhadapi. Temuan Erza bermarah, bukti dan penjelasan. Erza menghempaskan tubuhnya pada meja kontrol laboratorium dengan kesal. Temuan manusia, bukti dan penjelasan. Manusia purba itu senyum sambil melambaikan tangan ke arahku. Unsur intrinsik 3, alur. Temuan Erza, bukti dan penjelasan. Awal cerita, kau harus membawanya kembali. Erza teriak kalang kabut. Aku gugup bingung tak tahu apa yang harus ku perbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku memasuki dimensi alfa. Tanpa kusadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Unsur intrinsik 4, antar waktu. Tidak menyangka aku bisa berhasil dikembalikan dan hidup lagi secara biasa. Manusia purba itu juga berhasil kembali ke habitatnya pada 500 tahun sebelum Masehi. Unsur intrinsik, latar suasana, menenangkan. Ku klik tombol run pada layar monitor lumina di depanku dan diikuti gelombang biru mirip aurora memenuhi ruangan. Pagar asteroid terbuka lebar memberikan ruang cukup untuk kulewati bersama manusia purba itu. Ruangan penuh asap dengan pohon-pohon yang meranggas. Hampir 8 jam manusia purba tetap memegang tanganku. Kurang 10 menit aku lepaskan tangan manusia purba. Kujabat erat dan aku lari menuju lorongan dimensi alfa.
Kurang 10 menit lagi waktu yang tersisa dan aku masih didorong dimensi alfa. Aku berpikir ini takdir akhir hidupku. Tiba-tiba aku dengar teriakan keras dan goncangan hebat. Aku terlempar kembali ke laboratoriumku. Unsur intrinsip 5. Sudut pandang. Temuan orang pertama. Penjelasan. Kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup. Unsur intrinsip 6. Amanat. Temuan harus selalu bertanggung jawab. Penjelasan. Manusia purba itu harus hidup. Setiap makhluk berhak untuk hidup. Aku yang membawanya. Aku juga yang harus mengembalikannya. Orang tuaku tak pernah mengajarkanku untuk melarikan diri sulit apapun masalah yang ku hadapi. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaladinda. Saya mewakili dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai berikut. Yang pertama, unsur intrinsik. Tema: temuan, kepedulian, bukti dan penjelasan. Tema: kepedulian. Ardi menatapku dengan tajam, padahal Erza tercekat. Aku tahu kita tinggal punya waktu 8 jam. Aku terus berusaha meyakinkan sahabat-sahabatku. Jika kamu mengembalikan manusia purba melebihi 8 jam, berarti tamat riwayatmu. Kembali Erza dan Ardi menatapku tajam. Tokoh, unsur intrinsik tokoh. Aku, temuan aku, bukti dan penjelasan. Aku harus membawa dia kembali, teriakku. Erza, kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Ardi berteriak lantang, jangan main-main Don. Ardi menatapku dengan tajam. Manusia purba itu menemukanku ketika aku memasuki dimensi alfa. Tanpa kusadari ia mengikutiku. Unsur insting watak. Temuan, aku bertanggung jawab, bukti dan penjelasan. Watak, aku bertanggung jawab, aku yang membawanya, aku juga yang harus mengembalikannya. Orang tuaku tak pernah mengajarkanku untuk melarikan diri sesulit apapun masalah yang kuhadapi. Erza pemarah. Erza menghempaskan tubuhnya pada meja kontrol laboratorium dengan kesal. Ardi tegas dan pemaaf. Gak apa-apa, asalkan dirimu bisa selamat. Ardi memelukku dengan erat. Manusia purba, penyayang. Manusia purba itu tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. Alur unsur instik. Alur temuan Erza, bukti dan penjelasan. Awal cerita, kamu harus membuatnya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apapun, tak tahu apa yang harus ku perbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kerah itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku memasuki dimensi alfa. Tanpa kusadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Tengah cerita, hampir 8 jam manusia purba tetap memegang tanganku. Kurang 10 menit aku lepaskan tangan manusia purba. Ku jabat erat dan aku lari menuju lorong dimensi alfa. Kurang 10 menit lagi waktu yang tersisa dan aku masih lorong dimensi alfa. Aku berpikir ini takdir akhir hidupku. Tiba-tiba aku dengar teriakan keras dan goncangan hebat. Aku terlempar kembali ke laboratoriumku. Akan cerita, gak apa-apa, asalkan dirimu bisa selamat. Ardi memelukku dengan erat. Kulihat Erza membawa air minum untukku. Tidak menyangka aku bisa berhasil dikembalikan dan hidup lagi secara biasa. Manusia purba itu juga berhasil kembali ke habitatnya pada 5.000
500 tahun sebelum Masehi. Aku dapat melihatnya dengan jelas di layar laptop. Manusia purba itu tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. Unsur intrinsik layar waktu, pertemuan arti, bukti dan penjelasan. Tidak menyangka aku bisa berhasil dikembalikan dan hidup lagi secara biasa. Manusia purba itu juga berhasil kembali ke habitatnya pada 500 tahun sebelum Masehi. Unsur intrinsik latar tempat, temuan manusia purba, bukti dan penjelasan. Elza menghempaskan tubuhnya pada meja kontrol laboratorium dengan kesal. Unsur intrinsik latar suasana, temuan menegangkan, bukti dan penjelasan. Ku klik tombol run pada layar monitor lumina di depanku dan diikuti gelombang biru mirip aurora memenuhi ruangan. Agar asteroid terbuka lebar, memberikan ruang cukup untuk kulewati bersama manusia purba itu. Ruang penuh asap dengan pohon-pohon yang merangas. Hampir 8 jam manusia purba tetap memegang tanganku. Kurang 10 menit, aku lepaskan tangan manusia purba. Ku jabat erat dan aku lari menuju lorong dimensi purba. Dimensi alfa. Kurang 10 menit lagi waktu yang tersisa dan aku masih di lorong dimensi alfa. Aku berpikir ini takdir akhir hidupku. Tiba-tiba aku dengar teriakan keras dan goncangan hebat. Aku terlempar kembali ke laboratoriumku. Unsur intrinsik sudut pandang, temuan orang pertama, bukti dan penjelasan. Kau harus membawanya kembali. Elza berteriak kalang kabut. Aku gugup. Unsur intrinsik amanat, temuan harus selalu bertanggung jawab, bukti dan penjelasan. Manusia purba itu harus hidup. Setiap makhluk berhak untuk hidup. Aku yang membawanya, aku juga yang harus mengembalikannya. Orang tuaku tak pernah mengajarkanku untuk melarikan diri sesulit apapun masalah yang kuhadapi. Demikianlah hasil prestasiku dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai berikut. Yang pertama, unsur intrinsik. Tema, temuan kepedulian. Bukti penjelasan, Ardi menatapku dengan tajam, padahal Elza tercekat. Aku tahu kita tinggal punya waktu 8 jam. Aku terus berusaha meyakinkan sahabat-sahabatku. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh. Aku harus membawa dia kembali. Elza, kau harus membawanya kembali. Elza berteriak kalang kabut. Ardi berteriak lantang, jangan main-main Don. Ardi menatapku dengan tajam. Manusia purba itu menemukanku ketika aku memasuki dimensi alfa. Tanpa kusadari ia mengikutiku. Watak, aku bertanggung jawab. Aku yang membawanya, aku juga yang harus mengembalikannya. Orang tuaku tak pernah mengajarkanku untuk melarikan diri sesulit apapun masalah yang kuhadapi. Elza pemarah. Elza menghempaskan tubuhnya pada meja kontrol laboratorium dengan kesal. Ardi tegas dan pemaaf. Gak apa-apa, asalkan dirimu bisa selamat. Ardi memelukku dengan erat. Alur, Elza awal cerita, kau harus membawanya kembali. Elza berteriak kalang kabut. Aku gugup bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah pelora itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku masuk ke dimensi alfa. Tanpa kusadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam.
Tengah cerita, hampir 8 jam manusia purba itu tetap memegang tanganku. Kurang 10 menit, aku lepaskan tangan manusia purba. Pejabat erat dan aku lari menuju lorong dimensi alfa. Kurang 10 menit lagi, waktu yang tersisa dan aku masih di lorong dimensi alfa. Aku berpikir ini takdir akhir hidupku. Tiba-tiba aku dengar teriakan keras dan goncangan hebat. Aku terlempar kembali ke laboratoriumku. Akhir cerita, gak apa-apa, asalkan dirimu bisa selamat. Abdi memelukku dengan erat. Kulihat Elsa membawa air minum untukku. Tidak menyangka aku bisa berhasil dikembalikan dan hidup lagi secara biasa. Manusia purba itu juga berhasil kembali ke habitatnya pada 500 tahun sebelum Masehi. Aku dapat melihatnya dengan jelas di layar laptop. Manusia purba itu tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. Latar tempat manusia purba. Elsa menghempaskan tubuhnya pada meja kontrol laboratorium dengan kesal. Latar suasana menegangkan. Kuklik tombol turun pada layar monitor lumina di depanku dan diikuti gelombang biru mirip aurora memenuhi ruangan. Pagar asteroid terbuka lebar memberikan ruang cukup untuk dilewati bersama manusia purba itu. Ruangan penuh asap dengan pohon-pohon yang meranggas. Hampir 8 jam manusia purba tetap memegang tanganku. Kurang 10 menit aku lepaskan tangan manusia purba. Pejabat erat dan aku lari menuju lorong dimensi alfa. Kurang 10 menit lagi waktu yang tersisa dan aku masih di lorong dimensi alfa. Aku berpikir ini takdir akhir hidupku. Tiba-tiba aku dengar teriakan keras dan goncangan hebat. Aku terlempar kembali ke laboratoriumku. Sudut pandang orang pertama, kau harus membawanya kembali. Elsa berteriak dalam kabut aku itu. Amanat, bertanggung jawab. Manusia purba itu harus hidup. Setiap makhluk berhak untuk hidup. Aku yang membawanya, aku juga yang harus mengembalikannya. Orang tuaku tak pernah mengajarkanku untuk melarikan diri sesulit apapun masalah yang kuhadapi. Demikian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sebagai berikut. Unsur instruksi 1. Tema, temuan, kepedulian, bukti dan penjelasan. Ardi menatapku dengan tajam, padahal Elsa tercekat. Aku tahu kita tinggal punya waktu 8 jam. Aku terus berusaha meyakinkan sahabat-sahabatku. Jika kamu mengembalikan manusia purba melebihi 8 jam, berarti tamat riwayatmu. Kembali Elsa dan Ardi menatapku tajam. 2. Tokoh. Aku harus membawa dia kembali, teriakku. Ardi berteriak lantang. Jangan main-main, Don. Ardi menatapku dengan tajam. Manusia purba itu menemukanku ketika aku memasuki dimensi alfa. Tanpa kusadari ia mengikutiku. Wah tak, aku bertanggung jawab. Aku yang membawanya, aku juga yang harus mengembalikannya. Orang tuaku tak pernah mengajarkanku untuk melarikan diri sesulit apapun masalah yang kuhadapi. Ardi tegas dan pemaaf. Enggak apa-apa, asalkan dirimu bisa selamat. Ardi memelukku dengan erat. Manusia purba penyayang.
Manusia purba itu tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. Alur, Erza, kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku memasuki dimensi alfa. Tanpa kusadari, ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak dikembalikan dalam waktu 12 jam. Hampir 8 jam manusia purba tetap memegang tanganku. Kurang 10 menit, aku lepaskan tangan manusia purba. Kujabat erat dan aku lari menuju lorong dimensi alfa. Kurang 10 menit lagi waktu yang tersisa dan aku masih di lorong dimensi alfa. Aku berpikir ini takdir akhir hidupku. Tiba-tiba aku dengar teriakan keras dan goncangan hebat. Aku terlempar kembali ke laboratoriumku. Enggak apa-apa, asal dirimu bisa selamat. Ardi memelukku dengan erat. Kulihat Erza membawa air minum untukku. Tidak menyangka aku bisa berhasil dikembalikan dan hidup lagi secara biasa. Manusia purba itu juga berhasil kembali ke habitatnya pada 500 tahun sebelum Masehi. Aku dapat melihatnya dengan jelas di layar laptop. Manusia purba itu tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. Latar waktu, Ardi. Tidak menyangka aku bisa berhasil dikembalikan dan hidup lagi secara biasa. Manusia purba itu juga berhasil dikembalikan ke habitat pada 500 tahun sebelum Masehi. Latar tempat, manusia purba. Erza menghempaskan tubuhnya pada meja kontrol laboratorium dengan kesal. Latar suasana menegangkan. Ku klik tombol urun pada layar monitor. Lumina di depanku dan diikuti gelombang biru mirip aurora memenuhi ruangan. Pagar asteroid terbuka lebar, memberikan ruang cukup untuk kulewati bersama manusia purba itu. Ruangan penuh asap dengan pohon-pohon yang meranggas. Hampir 8 jam, manusia purba tetap memegang tanganku. Kurang 10 menit, aku melepaskan tangan manusia purba. Kujabat erat dan aku lari menuju lorong dimensi alfa. Kurang 10 menit lagi, waktu yang tersisa dan aku masih di lorong dimensi alfa. Aku berpikir ini takdir akhir hidupku. Tiba-tiba aku dengar teriakan keras dan goncangan hebat. Aku terlempar kembali ke laboratoriumku. 5. Sudut pandang orang pertama. Kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup. 6. Amanat harus selalu bertanggung jawab. Manusia purba itu harus hidup. Setiap makhluk berhak untuk hidup. Aku yang membawanya, aku juga yang harus mengembalikannya. Orang tuaku tak pernah mengajarkanku untuk melarikan diri sesulit apapun masalah yang kuhadapi. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi semuanya sudah tampil. Dari kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah. Nah, sudah mempresentasikan semuanya. Nah, tapi silakan yang ini menanggapi
menanggapi dari pekerjaan kelompok 1? Ada yang menanggapi? Silakan. Oke, silakan Kak. Dari kelompok 4 menanggapi dari kelompok 1. Siapa Kak? Yang kuat Kak suaranya Kak. Unsur intrinsiknya sudah ada semua, hanya saja tokoh yang disebutkan masih kurang, yaitu tokoh Andi, tegas dan pemaaf. Gak apa-apa, asalkan dirimu bisa selamat. Andi memerlukan kebetulan. Oke, oh itu dari kelompok 1. Oke, nah tanggapan dari kawannya kelompok 4 tadi. Kelompok 1 sudah lengkap semuanya, hanya saja tadi katanya tokohnya masih kurang lengkap disebutkan. Hanya menyebutkan tadi tokoh aku, Herja, dan tokoh apakah? Manusia purba ya. Tokoh Ardi tidak ada. Betul ya. Nah harus ditambahkan ya Kak. Ya Bang, untuk kelompok 1-nya ditambahkan biar lengkap. Tokohnya itu ada 4 ya. Ada aku, Herja, Ardi, dan manusia purba. Nah terus ada bukti penjelasannya pada teks juga ada di situ. Saya jelaskan kawannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah memberi tanggapan. Oke, nah selanjutnya untuk kelompok berikutnya yang akan ditanggapi kelompok 3. Silakan yang memberi tanggapan dari kelompok 2 mau menanggapi? Ayo silakan. Kelompok 3, tokohnya kurang lengkap. Tokoh Elsa, watak Elsa tidak ada dijelaskan. Oke, nah untuk kelompok 3, nah kelompok 3 itu masih kurang lengkap ya. Tokohnya tidak disebutkan semuanya, kata kawannya dari kelompok 2, yaitu tokoh Erjanya tidak ada ya Kak ya tadi ya. Tokoh Erjanya tidak ada, wataknya juga tidak ada. Padahal di dalam teks itu ada tokoh Erjanya, ada wataknya. Nah itu jadi kurang lengkap ya Kak ya, ditambahi ya untuk kelompok 3. Oke, makasih ya Kak ya masukannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari pembelajaran kita tentang teks cerita fantasi tadi. Nah, apa yang dapat kalian refleksikan dari pembelajaran yang udah Ibu sampaikan tadi? Siapa yang bisa merefleksikannya? Ayo. Setelah belajar mengenai teks cerita fantasi, saya jadi tahu bahwa cerita fantasi itu hanyalah cerita hayalan, imajinasi pengarang saja, dan belum tentu kebenarannya. Oke, terima kasih Bang. Nah, kawannya tadi sudah bisa merefleksikan ya bahwa setelah mempelajari cerita fantasi tadi, dia jadi tahu, cerita fantasi itu ternyata hanya hayalan dari si pengarang saja. Ada lagi yang bisa merefleksikan yang lain? Oh ya, silakan Kak. Menurut saya, belajar tentang cerita fantasi ini sangat menyenangkan, Bu. Saya jadi tahu kalau cerita tentang Spiderman, Harry Potter ternyata itu semua hanya hayalan si pengarangnya saja, dan hanya pesan moral yang dapat diambil dari beberapa contoh cerita fantasi yang ada. Ya, makasih Kak. Ya, Kakak juga udah bisa merefleksikan tentang itu hanya cerita hayalan si pengarang saja, tapi tetap ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh si pengarang ya. Oke, nah makasih ya Kak. Setelah kita merefleksi tadi ada 2 kawannya yang bisa merefleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah sekarang Ibu ingin siapa yang bisa menyimpulkan dari teks cerita fantasi yang bisa pelajari pagi ini? Siapa? Saya, Bu. Oke Kak, silakan Kak. Apakah yang dapat Kakak simpulkan Kak? Dari Silakan. pembelajaran tadi kami menyimpulkan teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang menghadirkan dunia khayal, imajinatif yang diciptakan pengarang. Ciri-ciri cerita fantasi: 1. Memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau menyatakan dunia. 2. Tema dalam cerita fantasi adalah magic, sihir. 3. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis dan tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. 4. Di dalam cerita fantasi banyak terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib maupun sesuatu yang misterius. 5.
5. Pengguhan latar dapat menembus ruang dan waktu. 6. Terdapat tokoh yang memiliki keunikan tersendiri seperti memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan dunia. Oke, sudah Kak? Oke, makasih teman-teman untuk kamu. Oke, Kakak dapat menyimpulkan ya apa itu cerita fantasi. Terus ciri-ciri dari cerita fantasi. Nah, ada lagi yang bisa menyimpulkan ya? Ada lagi? Mas lagi, satu lagi. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Satu lagi. Ayo, oke, silakan Kak. Ayo Kak, silakan Kak. Apa yang dapat disimpulkan? Instruksi dari cerita fantasi sebagai berikut. 1. Tema adalah ide pokok yang menjadi dasar atau pokok utama dari drama. 2. Tokoh adalah individu yang memainkan peran terlibat dalam cerita atau konflik pada sebuah cerita. 3. Watak suatu sifat atau karakter yang diciptakan oleh penulis kepada tokoh. 4. Alur adalah jalan cerita yang disusun sedemikian rupa dari tahapan-tahapan peristiwa sehingga membentuk rangkaian cerita. 5. Sudut pandang adalah cara penulis dalam menempatkan tokoh utama yang dituliskan dalam karyanya. 6. Latar adalah merupakan tempat terjadinya setiap peristiwa yang berlangsung dalam alur cerita. Tak hanya itu, latar mencakup peralatan waktu, pakaian, budaya, serta yang berhubungan dengan kehidupan para tokoh dalam cerita. 7. Amanat adalah pesan-pesan moral yang disampaikan pengarang kepada penonton atau pembaca. Ya, oke, nah terima kasih teman-teman untuk apa? Oke, kita menyimpulkan tentang unsur intrinsik yang ada pada cerita fantasi. Oke, kita pada pagi hari ini sudah belajar berefleksi, menyimpulkan teks cerita fantasi. Ya, sudah bisa semuanya. Oke, selanjutnya, nah tugas yang LKPD tadi dikumpulkan ya, perwakilan dikumpulkan ke depan ya, dikumpulkan nah tugasnya. Tugas tadi dikumpulkan ya. Semuanya ya, kumpulkan nah LKPD-nya. Ya. Oke. Ya, jangan dibuat belakangnya. Ayo kumpulkan dulu. Ya Kak, sekarang Kak. Cepat kumpulkan dulu LKPD-nya, tugasnya. Nah, duduk di bangkunya masing-masing. Nah, sudah ya. Nah, tadi semuanya sudah presentasi. Semuanya sudah menampilkan hasil kerja kelompoknya. Nah, semuanya sudah bisa ya. Sudah tampil semuanya. Nah, tapi di sini Ibu akan memberikan penghargaan untuk kelompok yang sempurna ya. Semuanya sudah bagus ya. Yang sempurna. Nah, dari 4 kelompok tadi, nah, yang sempurna setelah Ibu lihat adalah jatuh kepada kelompok 2. Pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang cerita fantasi sudah selesai. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, untuk besok ya, kalian ada tugas untuk di rumah. Tolong kalian kerjakan LKPD 2.1 yang Ibu bagikan tadi ya. Dikerjakan di rumah secara berkelompok di bawah besok ya. Di bawah besok ya Nak ya. Ingat, jangan ada yang lupa ya. Dikerjakan sama-sama dengan kawannya ya. Ingat ya, besok di bawah siap? Siap. Ya, jangan ada alasan lupa Bu, ini Bu ya, besok di bawah. Kerjakan sama-sama, kasih tahu Ibu siapa yang enggak kerja sama ya. Kasih tahu ke Ibu. Bu, ini enggak kerja Bu, hanya numpang nama saja ya. Nah, besok di bawah ya. Nah, terus nanti
3.1 akan kita presentasikan juga ya. Nanti akan dapat nilai ya. Nah, untuk ini ada yang ingin ditanyakan lagi untuk tugasnya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, nah kita pulang. Senang nggak? Kalau udah pulang senang nih. Nah, sebelum pulang kita, kenapa Kak? Oh ya, sebelum pulang kita berdoa dulu. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas tentang struktur teks cerita fantasi ya. Nanti dibaca di buku paketnya di rumah. Apa sih struktur cerita fantasi itu? Bagiannya ada apa-apa saja? Itu untuk pertemuan kita berikutnya. Nah, besok ya dibaca dulu di rumah ya. Nah, oke. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita pimpin doa dulu agar pembelajaran kita pagi ini bisa bermanfaat ya nak ya, bisa masuk ke otaknya, bisa dipahami. Silakan Bang, pimpin Bang doanya Bang. Sebelum pulang marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Dan demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang cerita fantasi. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Materi yang Ibu sampaikan bisa masuk ke otaknya ya, bisa paham. Nah, mungkin demikian saja dari Ibu. Apabila ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf ya nak ya. Akhir kata Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.